Halo teman-teman Motor Plus, balik lagi bersama gue UJ. Nah kali ini tuh gue lagi ada di salah satu bengkel di daerah Tangerang, namanya itu DCS Auto. Nah dia itu sebenarnya spesialis karbon dan segala macam. Kebetulan ownernya tuh ngontak gue buat ngasih lihat kalau dia tuh ada Honda Stylo lagi digarap nih di depannya. Ini sebenarnya mau di karbon, makanya ini lagi dibongkar segala macam. Nah kita bakal cek nih, karena dia pakai rangka SAV yang tahun lalu viral karena kropos dan segala macam. Kita lihat nih, karena memang klaimnya dari Astra Honda itu dia ada ubahan nih teman-teman. Kita cek bener nggak tuh klaimnya dari Honda itu teman-teman. Jadi ini Honda Stylo baru datang, kalau nggak salah baru 2 atau 3 hari, benar-benar masih baru, kilometer masih 30. Ini kondisinya udah terbongkar, tadi ngebongkarnya cukup lama makanya nggak gua siarin ya. Jadi kita mau ngeliat detailnya dari depan dulu nih teman-teman. Ya kalau dari sini nih di sambungan las-lasannya tuh apa ya, menurut gua masih mirip ya sama yang SAV yang sebelumnya. Masih ada ini, kayak ini kalau orang Honda itu dia bilangnya silikat, agak mulai ada warna-warna goldnya segala macem lah. Terus di sini ya ini masih baru nih teman-teman, masih bersih. Tapi karena gue bukan orang las-lasan, gue nggak bisa bilang nih bedanya gimana. Tapi yang jelas nih masih mirip-mirip lah, masih sama banget sama yang generasi sebelumnya. Di sini juga masih sama segala macamnya. Cuma kalau memang dia klaimnya lebih tebal atau apa, harus diukur ya, harus dihitung gitu segala macamnya. Terus kita, nah kalau kan di beberapa pembahasan Motor Plus yang lama tuh masalah di pembuangan air segala macem, gue nggak ngeliat ada perbedaan di lubang pembuangan airnya segala macam, sorry di sini. Tapi ya ini karena motornya masih baru ya, masih relatif bersih sih sebenarnya. Cuma emang ada beberapa silikat yang emang keluar dari rangka ini. Nah yang paling kelihatan tuh di sini nih teman-teman, ya di rangka yang ini ada yang buat ngetok ya. Ini sih tebelnya harusnya klaimnya segala macam masih sama ya. Cuma ya ini teman-teman bisa nilai sendiri nih, ini karat atau bukan. Kalau ada yang nonton terus ngerti nih soal beginian, boleh kasih komentar nih ini sebenarnya apa. Karena ini emang udah, kalau kata ownernya DCS Auto ini emang ini mirip-mirip Vario-nya dia yang sebelumnya lah, yang motornya udah nggak ada. Dia sekarang pakai Stylo, tapi ya ini mirip-mirip sama Vario sebelumnya, malah hampir nggak ada ubahannya. Jadi gue dan dia tuh nggak ngerti juga apa bedanya gitu. Tuh kayak gini, ini las-lasannya segala macem. Tapi emang kalau kalian beli Stylo ini ada garansi rangkanya 5 tahun sekarang gitu teman-teman. Ya begini nih, di makin ke belakang juga makin sama nih lihat nih, set ya kan. Tuh ini nonton banyak juga langsung nih pada kepo ya sama rangkanya Stylo, langsung 176. Nih juga segala macam. Memang kalau dari spek Honda tuh nggak benar-benar nggak ngasih tahu sih sebenarnya apa bedanya, apakah lebih tebal atau apa bahannya atau bagaimana. Tapi ya kondisinya ini karena ini motornya dia beli, ya ini kondisinya seperti ini gitu. Terus nih detail-detail kecilnya nih teman-teman. Ini motor baru 30 km. Ntar coba kalau nggak percaya nih di sini. Nih kondisi motornya tuh baru 30 km, si baru segala macam. Motor baru itu ya harusnya 20 tahun garansinya, jangan gitu bro. Nah kita sisi yang sini ya. Kalau sisi yang sini gue bilang relatif lebih bersih dari namanya silikat segala macam. Tapi kita lihat dari sisi yang sini dulu kali ya, yang bawahnya nih. Nah yang bawahnya sering nggak terlalu kelihatan backlight. Depan masih terang di ini gua bengkelnya di Tangerang. Ini kondisi las-lasannya segala macem. Terus di sini juga
Ya teman-teman bisa menyimpulkan lah kalau menurut mekanik dan yang punya motor sebenarnya kayak nggak ada ubahannya sih sebenarnya, karena emang masih sama-sama pakai SAF segala macam ya. Dan ini kondisi motor benar-benar baru 2 atau 3 hari lah masuk ini. Apa teman-teman yang nonton ada yang udah inden atau udah ada yang pakai, tulis saja di kolom komentar. Atau ada yang punya pengalaman ya sama rangka-rangka SAF, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya bang, gue ada motor yang kondisinya parah banget, kalau emang deket dari kita boleh nanti kita bongkar bareng-bareng, kita kasih lihat. Kalau emang sebenarnya masalah SAF ini masih cukup rame ya dibicarain gitu ya, agak basah. Segala macamnya mirip-mirip ya. Sorry, ini ada obeng nih. Tebal-tebalnya kalau diketok ya masih mirip-mirip aja lah, kayak nggak ada bedanya lah ya segala macamnya. Kalau di sini emang model kayak pipa di kalau di sini ya. Tapi kalau di sini ya inilah dia rangka SAF yang viral itu. Selama pakai SAF di 2003 aman Pak. Alhamdulillah kalau masih aman ya. Berarti ya termasuk orang yang mungkin melakukan perawatan sampai ke rangka-rangkanya. Kalau gue sih nggak pernah. Sebenarnya motor ini motor baru, harganya juga lumayan ya, dengan cc 160 segala macem. Tebalannya ya mending merek sebelah 33 juta ya. Boleh lah kalau mending komen aja, silakan di situ. Tapi ini gua nggak ngejelek-jelekin, di sini gue cuma mau ngasih lihat aja kalau di kondisi Honda Style yang baru ya, ini cukup banyak silikat ya. Tapi emang mudah-mudahan silikat ini nggak sampai merusak struktural rangka dari motor itu sendiri. Sorry, gue nggak punya kamera yang masuk ke dalam ya, kayak di videonya Otomotif Net atau di Motor Plus yang sebelumnya yang bisa masuk di sini. Gue nggak punya kamera yang itu, jadi gue nggak tahu nih kondisi di dalamnya dicat apa enggak sekarang. Karena ada beberapa orang yang ngeklaim kalau dia udah masukin kamera ke situ dan sekarang bilang kondisi dalamnya tuh udah dicat sekarang. OTR berapa ya bro? Gue lupa. Ya harga Stelo berapa sekarang ya? 27 sekian ya. Ini CBS ya? CBS. Ini CBS nih 27 sekian. Ada lubang air nggak bang di bawah rangka? Ada. Masih ada ya. Nah, ini ownernya nih dia. Nih yang punya. Jadi kita nggak jelek-jelekin merek ya. Emang punya sendiri ya kan? Punya sendiri. Iya punya sendiri. Ini lubangnya sama nggak ya nama yang Vario lama? Mirip semua sama. Masih kayak jadi kayak nggak ada ubahan lah ya. Dulu yang Vario tuh kayak gini kan nih? Sama lah. Ini ada ininya juga, ada kayak silikat ya. Kalau kata pabrikan. Ini pabrikan nih silikat lah ya. Tapi sekarang hampir semua motor rata-rata Matic ya khususnya kayak gini. Apanya? Ada silikat kayak gitunya. Oh jadi kalau kata Septian emang kalau dia kan emang tiap ada motor baru alhamdulillah beli ya, emang buat riset ya buat riset karbon. Tapi emang ini pasti ada ya. Iya. Cuma emang kalau gue emang bukan orang yang kalau lu kan cukup ngerti kimia gitu ya. Ini sebenarnya bahaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih ini dia nggak terlalu bahaya karena di bawah pernis ini. Ini di bawah pernis ya berarti ya. Jadi sebenarnya tiap pengelasan tuh bakal muncul ini. Iya. Tapi nanti di pernis ulang apa enggak gitu. Ini kayaknya di pernis deh. Intinya di clear lah. Sayangnya lagi nggak ada pembanding ya di motor sebelah. Ini mah terlalu strong nih motornya. Iya, ini ada Vario cuman nggak dibongkar. Iya, ribet. Kalau kita ngasih lihat sebelah nih rangkai R6 mah beda nih, tebel banget ya kan. Ini ada beat. Nah ini ada pembandingan nih. Enaknya ini beat Kelihatan deh. nggak terlalu kelihatan sih kayaknya ya. Beatnya. Mau kasih lihat. Rangka kelihatan deh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat rangka
sport mah nggak mungkin ada silikat ya. Kenapa ya? Sambungannya tuh kayak rapi gitu. Ini kan ini Honda juga nih. Iya. Kalau gua sih ya sebagai dari sisi bisnisnya mungkin ngelihatnya karena Honda ini kan motor sport yang premium ya. Harganya udah up. Jadi dia nggak mungkin lah mempertaruhkan. Jadi kayak gini-gini nih rapi kan. Jadi kayak di finishing ulang gitu. Sedangkan apalagi ini kan rangkanya kayak expose. Ya, ini kan benar-benar keluar kan. Di sisi segmen harganya beda, terus ininya kayak expose ya. Jadi dirapiin kayaknya gitu sih. Coba kalau Matic kan dia pikir terlindungi body ya. Lo punya Sigma apa enggak ya? Ada. Lo ada yang request katanya ketebalannya beda nggak bang gitu? Nah nih ada nih kebetulan nih. Sebelumnya masalah kita nggak ngukur nih. Iya benar. Coba kita ukur nih. Iya. Ada biasa kan. Nih berapa nih tebelan nih? Kayak Mario. 0,8 kayak tetep ya. 0,4. Yang ini 0,4. Untuk 2 plat jadi ya, 1. Kalau 2 plat jadi 1 0,4 ya. Kurang lebih 1 plat ini 2 mili. Tuh dia diukurnya tuh. Katanya di sininya beda ya ukurannya nih. Coba cak sini cak. Coba. Di sini. Belah rangka dong. Enggak. Tuh lagi ada yang request diukur nih tebelin nih. Kan dia rangkanya sih ya mesin. Iya. Ini sama 2 mili tebal. 2 mili. Iya. Berarti ya kalau yang lama kan klaimnya kalau salah 0,8 ya. Iya. Berarti ini bisa dibilang lebih tebel. Cuma emang yang lama nggak pernah diukur tuh. Iya. 2 mili udah cat belum ya? Gua nggak tahu ngerti nih. 2 mm belum cat. Udah ya harusnya. Ini udah. Ini udah. Kan harusnya. udah. Ini kita ini udah cat udah ya. produk jadi. Iya, kalau cat belum jadi ya kan. Tapi cat itu kan nggak nambah ketebelan harusnya. Tebelnya kan? nggak seberapa lah. Ini nonton banyak nih. Emang rame terus emang. Lagi in kayaknya. Iya. Tapi teman-teman kalau emang yang punya motor Honda ya, yang mau beli karbon bisa nih di sini. Iya. Ini udah karbon nih. Iya. Ini kebetulan emang di sini sebenarnya lagi buat riset gitu kan. Pada gua lagi mampir bongkar lihat nih ya kan. Data ya ini silikat tuh pasti ada ya kan. Nggak mungkin nggak ada sebenarnya gitu. Cuma teman-teman aja menyimpulkan sendiri gitu. Betul, kan. mau kayak gimana ya. Kalau emang ada yang punya pengalaman jelek gitu ya kasih komentar aja gitu kan, karena mungkin bisa jadi masukan buat pabrikan kedepannya gitu. Karena kalau gue emang yang sebelumnya nggak ikut yang bongkar ya waktu itu ya. Kalau yang dulu kan kayak diketok-ketok tuh bunyinya agak iya kayak apa ya, terlalu tipis lah. Kalau yang ini agak lebih tebel, kalau diketok ya nggak kayak bunyi bajaringan lah. Kalau di channel yang sebelah tuh waktu itu kita semua tahu ada yang sampai ketok-ketok, dibandinginnya sama benar-benar tiang jemuran memang kurang. Itu emang oke ya itu. Tapi ini jadi masukan mungkin emang karena emang Honda tuh sayangnya nggak ngasih tahu secara teknikalnya apa ubahannya, tebelnya, atau mungkin dalamnya dicat. Karena jujur tadi gue udah bilang gue nggak punya kamera ke dalam, ya kan. Karena tapi emang beberapa yang udah riset yang stylo ada bilang dalamnya dicat ya kan. Cuma kita nggak bisa ngebuktiinnya benar-benar di sini gitu. Ini itu karena nggak mungkin kita belah juga di rangka. Iya benar. Nah tapi ini lagi coba dilihat ya yang lama ya. Iya. Ini tahun berapa nih? Ini Beat kan? Ini Beat. Nah ini kayak dikit aja deh ini. Dikit aja nih karena ini motor konsumen ya. Sorry nih ganggu dikit ya. Nah ini Beat tahun berapa lagi ya? Beat tahun berapa? 2015. Oh nih ordernya, sorry. Iya, ini ordernya. Pinjam dulu bang ya. Ini yang masih tubuh rangka pipa biasa ya. Iya. Ini motor udah hampir 10 tahun berarti kan? 2015. 2011 ya. 15. Udah 9 tahun. 9 tahun. Ini masih kondisinya paten gitu kan. Nih bisa dilihat. Kalau Honda Beat yang lama ini di lasannya ada karet.
Di lasannya ada karat nggak? Nggak. Ini kayaknya rapi, ya kan? Jujur Oh, ya aja, udah. iya. Ya udah, berarti kalau gue sih berkesimpulannya Ah. downgrade lah buat efisiensi lah. Ya, ini Karena panjang lah kalau dijelasin. iya. Kenapa Honda kok downgrade gini, kenapa nggak naikin harga? Ya, tapi susah Naik- juga. Susah juga. Iya, kita bukan orang pabrik. Iya, itu panjang lah dijelasin. Ya, Kaitannya- kita ngasih lihat aja Iya, sebenarnya kan. betul. Emang mungkin motornya konsumen ini motornya terawat lah ya, terawat lah. Ya, bukan motor yang mungkin dipakai jauh, Iya, dipakai betul. kurir. Tapi ini sebagai gambar aja kalau di Honda Beat yang lama di bawah bang, coba spill yang ini, yang Beat yang lama. Ini nggak ada karat ya bro, bener-bener rapi nih mah. Ini Iya. ini emang salah satu contoh motor yang mungkin melakukan perawatan rangka gitu kan. Kalau dulu kan disuruh rawat rangka kan, tapi ya apa yang dirawat gitu kan sebenarnya, tapi ya rangka gini-gini aja gitu kan. Tadi kan kita udah kasih lihat yang seber juga kan. Ya, kalau seber beda. Ya. Kita nggak mungkin ngasih lihat yang ini. Ini gue yakin lebih bersih lagi lah ini kan. Ya ini rangkanya lah, ini kelihatan nih. Ini Kawasaki R6 nih. Ini karat mungkin ya karena Pakaian itu. Hah? Iya, ini pemakaian. Ini kelihatan aja ya. Iya. Karena emang motor naked kan. Tapi ini kalau yang Beat ini Halo Pak. ya, ini kalau yang Beat ini ya kerawat banget gitu, Bro. Hanya gitu aja, Bro. Sesuai juga di Google ASAP 2019 sampai 2023 ya benar, karena gue inget banget rangka motor yang pertama pakai ASAP itu adalah Honda Genio. Waktu itu gue datang ke launchingnya segala macem, tapi gue nggak pernah mampir ke pabriknya, jadi gue nggak tahu proses pembuatannya gimana segala macemnya. Dan ini adalah yang paling baru pakai ASAP, yakni Stylo. Yang Stylo bang, coba pilih yang bawah. Ini gue ulang lagi ya bro ya. Jadi karena tadi gue udah hampir selesai, tapi karena lu request nih yang bawah nih di sini. Emang karena ini motor baru 2 hari 3 hari, kilometer baru 30 ya, masih relatif bersih bro. Nih selas-lasannya masih, kalau kata yang ownernya masih sama lah kayak yang lama. Kalau yang ininya ini mulai ada lah dikit-dikit bekas silikatnya di sini, silikat standar. Kalau yang di sono lebih bersih lagi. Sorry gua nggak bisa ngeliatin karena backlight keluar nggak kelihatan jadinya. Gitu. Thank you banget yang udah pada nonton. Sebelum gua akhirin, apa mau ada request lagi atau ada chat-chat lagi, atau kalian nanti bisa tonton ulang di channel Motor Plus gitu. Lah sama kayak ASAP yang lama ya, emang ya kalau karena owner yang punya ini sebelumnya udah beli hampir semua produk Honda, jadi ya dia juga bilang hampir nggak ada bedanya gitu. Mereka bilang ada perubahan, nah makanya kita buktiin nih benar nggak ada ubahannya atau enggak. Kalau kesimpulannya dari gua dan Om Septian yang punya motor dan punya bengkel di yang kita pakai buat bongkar ini, emang dia bilang nggak ada perubahannya segala macam. Tapi ya kalau dari ketebalan mungkin ada, cuma gua nggak bisa bilang karena Honda sendiri bener-bener nggak ngasih tahu apa beda detailnya gitu teman-teman. Tapi nanti bakal gua lanjutin, mungkin kita bakal tanya yang lebih ahli soal rangka ini gitu. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.